Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Wilayah Kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara, jangan meragukan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya Allah itu ada, hargailah Dia. Kalau kita yakin Allah itu ada, maka kita harus merasa membutuhkan Dia. Membutuhkan Dia bukan karena sesuatu, tetapi karena Dia sendiri. Sebab Dialah kehidupan kita. Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak bisa terpisah dari Dia. Tidak bisa terpisah dari Allah. Karena terpisah dari Allah itu kebinasaan. Maka kita harus keluar dari wilayah kekuasaan dunia dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan ilahi. Kalau kita masuk wilayah hukum atau wilayah kekuasaan atau jurisdiction dunia, kita tunduk kepada dunia, kita tunduk kepada kesenangan dunia, kita dibeli oleh dunia, ya. Namun kalau kita masuk wilayah kekuasaan Tuhan, kita dibeli oleh Tuhan. Maka kalau kita masih memiliki kesenangan dunia, lalu di dalamnya juga memiliki kesenangan dosa, itu wilayah kekuasaan dunia. Bagaimana caranya? Jangan menyenangi atau menyukai apa yang disediakan dunia, tetapi menyukai apa yang Allah sediakan. Apa yang disediakan Allah. Dirinya diteguk, dihirup, diminum, ya, dinikmati. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan digigit oleh Tuhan, sehingga kita menjadi seperti Tuhan. Orang belum sampai digigit Tuhan, masih digigit dunia. Dia pikir bisa digigit dua-duanya. Tidak bisa, ya. Kita belum sempurna, tetapi kita berjuang terus agar tidak diikat oleh kesenangan apapun. Sebab kalau kita masih memiliki kesenangan dari dunia dan berharap dunia membahagiakan, berarti kita membawa diri pada jurisdiction dunia. Saudara-saudara punya uang banyak pun tidak merasa punya uang. Punya barang bagus pun tidak merasa punya barang bagus. Sebab tidak ada barang yang kita miliki tanpa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita punya barang apapun harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hanya supaya kita merasa lengkap, utuh, bahagia, kita tidak bisa memiliki kerajaan surga. Apapun yang kita miliki harus untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, memang akan terasa sangat sulit bagi orang-orang muda. Tetapi kalau kalian bisa melakukan ini, maka kalian menjadi orang tua. Ini menjadi hal yang luar biasa, ya. Kita akan menjadi manusia unggul, ya, menjadi manusia yang hebat, yang tidak akan dipermalukan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan susah hari ini, itu karena kita sudah melakukan banyak kesalahan, dan kita harus menuai apa yang kita tabur di hari kemudian. Kalau kita berada di wilayah hukum dunia, kita terikat di situ. Kesenangan-kesenangan kita di situ. Kita harus tunduk pada dunia. Kita dibeli oleh setan dan dibawa ke neraka. Namun kalau kita masuk jurisdiction Tuhan, kesenangan kita adalah Tuhan sendiri. Tidak ada orang yang berada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan yang tidak berguna bagi kerajaan Tuhan. Tidak mungkin, ya. Sebab dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, melainkan dia hidup untuk Tuhan dan sesamanya. Masalah terbesar dalam hidup ini adalah ketika seseorang terpisah dari hadirat Allah. Perhatikan baik-baik, masalah terbesar dalam hidup ini adalah ketika seseorang terpisah dari hadirat Allah. Tidak ada masalah yang lebih besar dari ini. Kalau seseorang hidup di hadirat Tuhan, Tuhan tidak mungkin mempermalukan. Tuhan yang berkata di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 27,
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kalau Tuhan menambahkan umur, berarti Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita tidak terpisah dari hadirat Allah, yaitu Sang Sumber kehidupan yang menciptakan langit dan bumi, maka kita tidak perlu takut. Untuk makanan dan pakaian ada. Jangan kita melihat dari perspektif yang lain, karena prinsip kita adalah asal ada makanan dan pakaian cukup. Maka ada satu rumus yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Lawan semua masalah dengan kesucian. Kita semua punya masalah. Mari kita mempercayai Allah kita yang hidup. Kita percaya bisa memetakan hidup kita ke depan. Kalau kita hidup suci, hidup benar, maka Dia memelihara, menjaga kita, dan kita tidak akan dipermalukan. Jadi saudara-saudara, maka yang paling kita takuti hari ini adalah berbuat salah. Sekecil apapun salah itu, sehalus apapun, jangan lakukan. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Kita harus sampai pada tingkat membutuhkan Tuhan, di mana cinta kita membara sampai tanpa batas. Bapa menyayangi kita dengan memberikan anaknya tanpa batas. Maka kita pun membalas Dia dengan mengasihinya tanpa batas. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang itu memuaskan dan menyenangkan hatinya? Sejatinya Tuhan tidak butuh apa-apa. Walaupun semua marga satwa dan semua pohon di hutan Libanon tidak cukup untuk kurban bakaran, namun ada satu yang membuat Tuhan puas, yaitu hati kita yang tanpa batas mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.